Nih, aduh, ini putra petir tuh. Wah, giringnya mantep nih, teman-teman nih. Teman-teman kan mau nih giring seperti apa? Giring ayam katanya. Nah, tuh, lihat tuh. Ini asli merpati balap. Wih, lihat. Dia nggak mau lepas. Wah. Nah, tuh. Nah. Nih, teman-teman tuh, kalau teman-teman mau merpatinya giring seperti ini gampang nih. Tuh. Ini namanya giring apa namanya? Giring ayam. Ini gimana kalau di apa namanya? Kita panas-panasin tuh. Lihat tuh. Giringnya. Tuh. Tuh. Ya, ini namanya giring ayam nih. Oh, kata orang-orang sih giringnya sampai mukul-mukul nih. Hampir semua merpati saya giringnya seperti ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu caranya ya banyak nih, saya udah buat videonya tuh. Gitu, gila kan? Nih coba nih saya panas-panasin dengan raja pukul nih. Mudah-mudahan raja pukulnya mau. Raja pukul. Tunggu sebentar nih. Gimana reaksinya nih? Nah, raja pukul turun. Raja pukul juga sebetulnya lagi giring keras nih. Yang nggak giring keras sih kendor, agak kendor. Nah, tuh. Nih lihat nih. Aduh. Wah, putra petir. Nggak mau diem. Nah, nih lihat nih reaksi putra petir nih. Si raja pukulnya nggak ini. Nah, tuh. Udah, karena raja pukulnya kurang responnya, saya lepas aja nih. Gimana reaksi si putra petir ketika dilepas nih? Tuh. Tuh. Ini mentalnya ngeri ya. Cuman ya ini ketika digandeng itu kalah. Tuh. Seneng ya punya burung giringnya seperti ini, giring edan nih. Raja pukul juga sebenarnya giringnya keras nih, teman-teman. Lihat nih. Tuh, ayo. Tuh. Tapi kalau menurut teman-teman giring yang paling keras mana nih? Tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh raja pukul tuh. Nah, tuh. Ketika sudah terbawa suasana tuh. Nah. Wah. Tuh. Nah, ini merpati yang sedang giring keras semua nih, teman-teman tuh. Lihat coba tuh, bisa hancur nih kepalanya nih tuh. Tuh. Nah. Nih tuh. Itu kebingungan. Nah, giringnya edannya. Ini harusnya habis nih giringannya nih. Tapi nggak habis-habis, nggak tahu kenapa tuh. Tuh. Giring mantap. Nih merpati balap, teman-teman, bukan merpati kolong. Tuh. Jadi saya itu balap oke, kolong oke. Dihias pun oke. Merpati pos juga punya nih. Giringnya mantep. Saya coba seperti ini ya. Kelelahan tuh. Tapi ini ya merusak merpati nih tuh. Kalau seperti ini nih. Udah kelelahan. Ini saya bedakan antara merpati balap ya. Ini jelas-jelas merpati balap nih giringnya. Jadi teman-teman itu ada yang bilang, "Bang, itu merpatinya kok punya saya giringnya nggak keras, padahal udah mengikuti cara abang tutorial." Jadi begini teman-teman, jadi setiap merpati itu memiliki tingkat giring yang berbeda-beda. Nah, walaupun ini sama-sama merpati balap nih, kedua merpati ini, antara si putra petir dengan si raja pukul ini sama-sama merpati balap. Tapi teman-teman lihat sendiri kan perbedaannya, giringnya beda sendiri. Jadi ada perbedaan. Nah, itu apa sih yang membedakan? Padahal satu pemilik nih, yang rawat saya, yang memberi makan, yang ngasih jamu, yang latih saya. Tetapi kenapa kedua merpati ini berbeda? Nah, itu sama halnya merpati teman-teman. Jadi merpati teman-teman itu kemungkinan karakter giringnya tidak bagus atau kurang jos, kurang ngeket dari bawaan si merpatinya. Jadi itu nggak bisa, walaupun kita kasih jamu, kasih obat. Jamu itu hanya untuk memaksimalkan kinerja merpati saja. Sedangkan kalau bawaan dari merpatinya seperti putra petir, tanpa jamu pun dia giringnya keras. Nah, kita contohkan lagi satu lagi nih. Nah, ini tuh. Ini merpati kolong. Ini baru giring sih. Tuh, ini hari Kamis baru giring tuh. Nah,
giringnya seperti ini. Nah, bisa ini giring mukul-mukul bisa. Kalau di saya ini bisa nih. Bahkan pernah tuh dua bulan yang lalu. Ini pernah giring sampai mukul-mukul. Nah, itu bisa kayak gitu itu kenapa? Yang pertama ya saya kasih jamu, teman-teman. Gimana kondisi merpatinya itu harus benar-benar fit atau dalam kondisi prima, dalam kondisi bagus. Nah, terus yang kedua, merpatinya itu si betina ininya ini dalam keadaan mengandung atau mau bertelur. Nah, jadi giringnya akan meningkat dengan sendirinya. Nah, kalau ini kan seperti ini nih, tuh agak males lah sedikit. Nah, ini merpati jenisnya merpati kolong bebas nih untuk yang ini tuh. Jadi berbeda ya antara merpati balap dengan kolong. Ini karakternya. Nah, ini pun kalau nanti puncak ininya merpatinya mau si betinanya nih, merpati betinanya ketika mau bertelur pun dia ini kalau karakternya seperti ini ya udah seperti ini saja, tidak bisa mengalahi si putra petir yang giringnya sangat keras. Jadi nggak bisa teman-teman, karena bukan jamu yang membuat merpati itu giring keras seperti ayam mukul-mukul kayak gitu, tetapi dari karakter merpatinya juga. Nah, ini kan karakternya seperti ini nih. Tuh, tinggal kita ngelatih saja. Ini belum bisa, nggak ada adias nih. Maunya sih ngelatih ini nih. Tuh, merpati kolong nih. Hari ini ya, ini lagi rame pasti di lapak CTS. Tapi adiasnya nggak ada. Tuh. Nah, ini sendirian pun udah mantep. Nah, tuh kita ngelatih seperti ini aja lah. Jadi teman-teman juga harus kalau nggak sempet ngelatih, ini harus dinaik turunkan seperti ini nih. Tuh, naik turun seperti ini agar staminanya itu selalu dapat atau selalu prima tuh. Nah, sampai paruhnya ngebuka. Ini udah ngebuka belum? Oh, udah tuh. Seperti ini aja sudah cukup nih. Nah, kalau teman-teman pengen merpatinya seperti itu sebetulnya bisa sih ya, dengan cara memaksimalkan kinerja merpatinya. Nah, Bang, gimana sih memaksimalkan kinerja merpatinya? Yang pertama harus rutin bertelur. Yang kedua, pemberian pakan harus teratur. Yang ketiga, teman-teman cek video saya itu cara membuat jamu giring keras. Nah, di situ saya sudah bahas ramuannya. Teman-teman bisa lakukan atau bikin sendiri. Nah, di situ saya juga memakai jamu seperti itu buatan sendiri. Teman-teman tinggal lihat saja jamunya, terus ikuti, praktekin, terus beri merpatinya. Nah, insya Allah itu merpatinya dalam kondisi puncak nantinya. Jadi yang semula itu bukannya meningkat ya, hanya memaksimalkan bahwa memang merpati itu kemampuannya segitu, jadi dimaksimalkan. Kalau teman-teman tanpa dongkrak, tanpa diberi jamu, ya alhasil merpatinya enggak sampai puncak. Jadi seperti halnya kendaraan, ketika kita bermotor roda 2, maksudnya dalam batas RPM yang tertinggi itu nyampe 100 km per jam. Tetapi teman-teman itu kurang dalam ibaratnya perawatan, seperti kurangnya ganti oli atau kurangnya servis. Nah, alhasil si motor tersebut itu kinerjanya berkurang, jadi hanya 80 meter per jam. Nah, untuk biar mencapai 100 km per jam ya kita harus rajin ganti oli, terus juga harus rajin servis motornya. Nah, jadi contohnya seperti itu teman-teman. Merpati pun sama, kalau merpati kemampuannya seumpama 80 km per jam, terus kita nggak maksimalkan dengan nggak dibantu dengan jamu, ya alhasil merpatinya hanya mampu giringnya itu segitu-gitu aja. Nah, dengan bantu dorongan jamu seperti itu, nah insya Allah, nah itu saya sudah buat tutorialnya cara membuat jamu agar giringnya keras. Nah, kalau teman-teman masih aja kurang, berarti ada yang salah dalam perawatan ketika merpatinya itu mengerami telur. Nah, gimana caranya untuk perawatan merpati mengerami telur? Nah, saya juga sudah pernah bahas itu cara merawat merpati ketika merpatinya mengerami telur. Nah, masih aja belum maksimal nih tenaganya atau giringnya masih belum ngeket. Teman-teman juga bisa cek video saya cara mencabut telur merpati agar giring keras. Nah, jadi faktor-faktor itulah yang membuat merpati saya si putra petir itu giringnya maksimal dan giring keras sama si
si Raja Pukul ini. Jadi giringnya itu alhamdulillah keras semua. Sama ini juga si Rampok ketika mengerami telur ya saya rawat. Ketika cabut telur pun, nah itu dalam pencabutannya pun kita nggak boleh asal-asalannya. Apalagi kalau kita untuk terjun untuk melatihnya. Jadi kita harus benar-benar merawatnya. Nah teman-teman bisa cek saja itu video-video saya, silakan. Nanti hasilnya teman-teman komentar di bawah ya, kalau merpatinya mau giring seperti ini nih. Jadi nggak secara tiba-tiba merpatinya giring seperti ini nih, giring keras tuh nggak bisa teman-teman. Walaupun merpati teman-teman berterah nih ya, yang memiliki kualitas giring bagus, tetapi tanpanya ada perawatan yang maksimal ya burungnya juga kinerjanya kurang maksimal tuh. Nah tuh ini kan terburu-buru nih tuh, giringnya ngeri ya tuh. Nah tuh sampai bunyi-bunyi kayak gini tuh. Nah tentunya teman-teman mau. Jadi kalau nggak berterah pun teman-teman jangan khawatir. Nah buat teman-teman yang baru menonton channel saya ya, teman-teman silakan cek video-video saya, dan jangan lupa juga teman-teman bisa lihat-lihat video-video yang lain juga agar merpatinya bisa giring keras seperti ini. Jadi merpati yang kalau dibalap itu wajib berterah kalau pengen merpatinya giringnya ngeket. Jadi kita harus cari merpati yang memang karakternya giringnya ngeket keras seperti ini, wajib itu. Nah bang, kalau saya nggak punya, ibaratnya nggak punya budget nih, merpatinya seadanya di pasar, teman-teman juga bisa lihat tuh merpati saya si Jaguar tuh, merpatinya ada lagi mengerami telur. Dia giringnya waduh luar biasa. Ini betinanya sampai hancur. Itu dari pasar tanpa terah, belinya pun murah. Jadi tergantung dari kitanya. Nah kalau teman-teman yang masih pemula, teman-teman silahkan cek-cek saja video-video saya, banyak itu di playlist, agar mendapatkan merpati giringnya ngeketnya super. Nah mungkin segitu saja teman-teman video kali ini. Ini requestan juga dari teman-teman, bang coba keluarin merpati yang giringnya memang ngeket. Jadi hampir, bukan itu saja ya, hampir semua merpati saya itu giringnya seperti itu semua. Jadi seperti si putra petir semua, baik yang dari pasar maupun dari yang tim-tim besar. Jadi semuanya hampir seperti itu. Jadi kunci utamanya ya perawatan, kembali lagi ke perawatan kitanya gimana. Nah ini pun dari pasar nih, si Rampok tuh dari pasar. Kenapa saya membeli di pasar? Karena saya untuk membuktikan buat ke teman-teman nih yang tentunya masih pelajar, yang minim budget untuk membeli merpati yang berterah. Karena merpati berterah harganya lumayan mahal. Jadi saya contohkan merpati yang beli di pasar dengan harga yang murah, yang relatif, yang terjangkau untuk kaum pelajar. Jadi kayak contoh si Jaguar. Si Jaguar itu teman-teman bisa cek saja sendiri, itu kepala betinanya sampai hancur. Saya maksimalkan, padahal ya belum dimaksimalkan itu. Saya biarkan dia giring dengan sendirinya. Hanya perawatan ya, kasih makan teratur secara teratur, jamnya saya tentuin, terus juga itu nggak dijemur. Nah mulai sekarang ini udah mulai saya rawat. Nanti teman-teman bisa cek lagi video berikutnya nih, gimana si Jaguar setelah mengerami telur. Nah mungkin segitu saja teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.